Selamat siang teman-teman. Kali ini aku pengen bahas mengenai marketing, yaitu pemasaran. Nah, ini ilmunya aku dapat dari buku Purple Cow yang baru proses baca dan masih setengah dari seluruh isi bukunya. Jadi dalam dua bab ini aku mendapat dua hal yang penting dalam marketing. Yang pertama, kalau kalian melakukan kampanye, membuat suatu kampanye pemasaran, jangan sampai kamu gunakan media massa yang besar. Itu udah kuno. Kenapa? Memang media massa yang besar itu akan mendapatkan rate view yang sangat tinggi, traffic yang sangat tinggi. Namun apakah traffic itu benar-benar traffic yang khusus, yang tepat untuk produk kita? Nah, hal itu menjadi hal yang sangat penting dalam marketing. Dan pada kali ini trennya itu udah berganti menjadi ke model pemasaran yang lebih segmented. Nah, karena itu fitur-fitur iklan di Instagram, di social media ads, di Google Ads, nah semuanya itu bisa targeting audience. Nah, so yang saya baca tadi, kalau kamu bahkan ini nggak cuma dalam proses promosi ya, dalam pembuatan produk kamu juga nggak boleh di tengah-tengah. Ya kamu mau main tinggi ya main tinggi, kamu mau main bawah ya main bawah, jangan main di tengah-tengah. Maksudnya apa? Kalau kalian bikin produk atau kalian pengen masuk ke pasar, jangan masuk ke kategori yang nanggung-nanggung. Sebagai contoh, misal kamu pengen bikin sebagai contoh misal HP. Nah, karena kamu pengen orang-orang yang dari kalangan bawah itu bisa beli, kalangan atas itu bisa beli, kamu main di mid range. Yang mana itu kok nggak salah sih sebenarnya, tapi ini analogi yang gampang gitu loh. Nah ini tuh bikin nanggung. Kalau murah ya nggak murah banget, kalau mahal nggak mahal banget, gimana ya? Bisa kalau high end nggak high end, belum high end. Kalau low end juga ini terlalu mahal, nanggung gitu loh. Misal kamu bikin makanan yang segmented, makanan sehat nih khusus atlet. Nah, kamu jangan rambah-rambah ini. Makanan sehat ini bisa digunakan oleh semua orang. Nah, itu sesuatu hal yang buruk. Harus segmented sebenarnya. Jangan takut menjadi segmented, karena segmented itu lebih baik pada zaman-zaman sekarang. Asalkan ya mungkin beberapa kasus tuh bisa berlaku berbeda. Terus kenapa Ducati atau Harley Davidson nggak pernah ngeluarin motor-motor yang low end, yang harganya murah? Ya, karena mereka nggak nanggung. Mereka nyasar pasar yang memang oke, yang benar-benar bisa bikin kamu berkembang dan juga bikin produk kamu makin laku. Nah, yang dicari pemasaran itu kamu harus cari segmen yang bisa tepat. Mana aku udah jelasin, ada yang mana yang namanya itu penyebar virus. Nah, kamu harus cari segmen mana yang ada ini para penyebar virus dan juga bisa membuat kamu berkembang. Kayak contoh ini, misal kamu pengen bikin sepatu, karena sepatu itu di luar sana itu udah banyak banget. Nah, kamu bikinlah sepatu segmented. Kamu nggak usah lah mau pengen bikin sepatu basket, sekalian nih selain itu aku pengen juga ini produknya ada sepatu santai. Nah, kayak gitu tuh nanggung. Kalau kamu lebih segmented, kamu akan lebih dikenal menjadi salah satu spesialis di satu bidang. Sebagai contoh, kamu bisa bikin sepatu barefoot atau sepatu yang sekarang datar, soalnya itu menjadi salah satu produk yang kali ini aku sering lihat sih itu sekarang. Dan ya, kalau kita mau cari sepatu kayak gini ya cuma ada satu di situ, dan itu nggak nanggung. Mereka jadi nggak ada bias, ini sebenarnya perusahaan apa sih. Kan kalau satu produk doang nggak nanggung, nggak di tengah-tengah, mereka dikenal sebagai barefoot, sama seperti Ducati dan juga Harley Davidson. Nah, karena jadi yang kesimpulannya adalah jangan
tengah-tengah dan juga jangan terlalu besar. Menjadilah khusus dan juga segmented dalam berbagai hal ya. Kayak spesialis dan generalis lah gitulah ya, nggak 100% mirip tapi sebagai contoh gampang nih, billboard itu nggak efektif. Kenapa? Karena ya orang yang lihat itu random, nggak sesuai dengan target pasar. Kita iklanin paket usaha, kita iklanin bibit durian apa gitu khusus untuk perkebunan besar ya, itu kalau di billboard nggak akan laku. Itu kan yang oke. Kita beralih ke poin kedua yang aku tangkap. Nah, karena buku Purple Cow itu adalah artinya kan sapi ungu. Sapi ungu adalah sapi yang menarik di antara sapi-sapi biasa. Nah, di sini dijelaskan ketika kamu membuat produk atau bahkan menjadi orang, kalian itu harus nggak biasa, atau kalian nggak boleh yang namanya menjadi biasa-biasa saja atau sesuai dengan alur yang dibuat publik. Sebenarnya kan itu alur yang otomatis terbentuk. Sebagai contoh nih, kalau kamu menjawab di kelas misal, terus guru tanya atau dosen tanya suatu soal yang sebenarnya medium soalnya. Nah, banyak siswa itu ragu untuk menjawab. Kenapa? Karena mereka merasa aman dengan tidak menjawab. Kalau kita nggak jawab, kita nggak akan salah. Mindset ini ditulis dalam buku ini. Orang-orang yang memilih menjadi aman dan tidak mengambil resiko yang ada cenderung tidak akan sukses. Maka dari itu, ketakutan itu sebenarnya salah satu hal yang wajar. Tapi orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang berani menaklukkan ketakutannya. Apabila orang-orang itu nggak berani, sebagai contoh pebisnis, nggak berani take action, mereka hanya bilang, I'm going to take 9 to 5 job all day till I get old and never start to build a business. Ya, itu adalah salah satu bentuk aman. Nah, tapi disclaimer, jangan menjadi orang yang juga nggak perhitungan. Nah, dalam ilmu finance ya, yang aku tahu nggak boleh tuh impulsif tuh nggak boleh. Tetap harus hitung-hitungan kira-kira atau proyeksi, atau kalau nggak ya tetap harus ada tuh safety net, itu penting untuk kalian yang new. Nah, kita sekarang ngomongin ke produk. Jadi di situ diceritakan ada sebuah perusahaan di Amerika, hotel yang awalnya adalah hotel biasa. Ya, waktu mereka menjadi hotel biasa, hotelnya tuh sepi-sepi aja, nggak banyak pengunjung, seperti hotel-hotel pada umumnya. Tapi kan perusahaan merasa aman, mereka nggak perlu resiko. Memang resikonya nggak tinggi karena mereka sama dengan yang lain. Namun suatu saat mereka memutuskan untuk berubah konsepnya. Mereka mengecat dindingnya, mereka mengecat merubah kolam renangnya, bangunannya, furniture yang menjadi hotel yang hip hop, kesannya hip hop. Mereka mengusung tema hip hop dalam gaya bangunannya dan segalanya, dan mereka mendapatkan julukan hotel hip hop. Dan pada akhirnya mereka mendapat keuntungan yang gila-gilaan karena mereka beda dari yang lain. Mereka dikenal sebagai hotel hip hop satu-satunya di Amerika dan menjadi daya tarik. Nah, di sini seperti di garis bawahi, kalau kalian berani menjadi beda, itu akan menghasilkan potensi keberhasilan yang sangat besar, seperti growth yang eksponensial. Karena kalau kamu jadi biasa-biasa aja, growthnya nggak akan ada tuh growth eksponensial. Sebagai contoh ya, misal seperti apa yang berani itu, mungkin dulu Android itu dulu bukan OS yang diminati,
mereka kalah nih sama Nokia, sama BlackBerry mungkin pada zamannya ya, tapi mereka nggak takut untuk bikin inovasi OS terbaru. Mereka berani untuk take the risk, dan mereka komitmen untuk mengambil resiko itu. Dan pada akhirnya yang kita lihat semuanya sekarang, HP Android itu di mana-mana, dan ini menjadi OS yang sangat terkenal di dunia. Nah, yang poin kedua ini itu mengenai kalau kita nggak boleh jadi orang yang biasa-biasa aja. Ya boleh kalau kamu mau menjadi orang yang biasa. Tadi banyak sih kata-kata yang sangat menarik bagiku. Sebagai contoh, nah kalau kamu merasa aman terus-terusan, kamu nggak akan jadi sesuatu yang luar biasa. Luar biasa itu konteksnya nggak biasa. Luar biasa itu nggak biasa. Itu salah satu kata-kata yang oke banget loh, bagus banget. Pemimpin tuh nggak ada yang biasa, mereka semua extraordinary. Jika orang-orang itu menunggu atau hanya ikut arus, ya mereka akan menjadi banyaknya air yang ada di situ. Atau kalau nggak, misal analoginya tuh di sungai banyak sampah, kalau mereka nggak lawan arus, mereka akan tetap jadi sampah-sampah yang ikut arus. Mereka nggak akan memiliki perbedaan dengan sampah-sampah lainnya. Ya jangan nyangka ya kamu nanti, wah kalau sampahnya ini kasur gede, kalau gila. Makanya kan ini menurut ya kayak motivasi gitu loh. Kalau kita punya sesuatu yang berbeda, kita berani lawan arus, kita menjadi seperti menjadi orang atau menjadi objek yang berada di bawah lampu sorot. Nah emang di bawah lampu sorot itu orang-orang akan memberikan kritik, memberikan cacian, makian, dan itu hal yang wajar. Karena kenapa? Kalau kalian nggak dapat cacian, berarti kalian biasa-biasa aja. Berarti kalian main aman. Emang namanya juga main aman. Kalian nggak akan dapat cacian, kalian nggak akan dapat makian. Maka dari itu aku pengen banget memotivasi kalian untuk menjadi lebih berani, take the risk, berani menjadi orang yang mendapatkan lampu sorot. Cacian makian adalah hal yang wajar. Take it as a lesson or something to learn. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa 2 poin tadi. Jangan jadi generalis dalam konteks marketing, jadilah segmented dalam konteks marketing, maupun boleh juga sih dalam konteks manusia atau karir juga bisa ini. Yang kedua adalah jangan menjadi orang yang biasa-biasa. Don't be an ordinary person, be extraordinary person. Sekian, terima kasih, selamat malam.